Oke ya teman-teman, kembali lagi di channel saya dan kita akan lihat dulu potensi market hari ini ya teman-teman. Untuk crypto bubble SPX 11%, QNT 9,8% dan lain sebagainya. ENS Ton dan Wall ini naik juga ya. Dan yang lain masih turun ya. Virtual turun 0,4%. Oke. Eh kit- Mohon maaf ya teman-teman, baru saya update lagi video karena saya sibuk juga membuat codingan ya. Saya rencananya membuat website trading sinyal di feature rencananya ya. Dan sini saya menggunakan AI juga untuk membuat website, tapi nggak semua pure AI, saya juga pakai manual juga ya. Rencana ini juga belum belum lengkap ya. Ini belum lengkap datanya karena apa? Karena di sini saya belum ambil API juga dari Binance, kemudian Bybit dan OKX ya. Jadi data-datanya belum saya ambil ya. Wishlistnya untuk eh, market koinnya ya, belum saya masukkan ke sana. Ini hanya prototype dulu aja. Jadi eh, itu aja sih. Jadi masih proses ya. Kemudian kalau kita lihat narasi hari ini ya, apa ya teman-teman? Kita lihat CoinGecko ya. CoinGecko untuk hari ini Bitcoin sekarang berada di harga 108.800 US dollar dan masih dibilang hijau ya dalam waktu 1 minggu ya. Kalau untuk hari ini memang market Bitcoin sekarang lagi turun 0,8%, masih turunnya sedikit ya. Untuk trending sekarang lebih ke Hyperliquid, Kubik dan Wallet Connect token ya. Kalau di CoinGecko. Sedangkan kalau di Dexu kita akan lihat ya koin-koin apa yang potensial ya, lebih narasinya apa ya. Untuk saat ini kita lihat ada narasinya lebih ke AI agent ya untuk hari ini ya. Kalau kita lihat AI agent koin apa yang potensial, itu saya lebih cenderung ke virtual teman-teman ya, karena uh, nah oke, di sini akan muncul ya teman-teman. Untuk volume transaksi di sini belum ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi, bukan di sini ya teman-teman. Oke, di sini dia. Oke, untuk performance price di generasi AI agent ya, itu ke Trisik ya. Kita bisa lihat, kemudian Luna ya, Luna dalam bentuk meme coin ini sepertinya ya. Kemudian XBT, AVA, ARC, FI, ALCH, Game, ACT, AIZCTZ, Virtual. Oke, ini kalau kita lihat secara volume trading ya, AI agent itu virtual lebih dominan besar volume tradingnya. Dan XBT juga ranking 2 dari virtual ya. Nah, ini menurut saya koin-koin yang menurut saya potensial untuk bisa dibilang untuk next bisa kali 10 ya. Kali 10 dalam arti untuk kalau kita beli sekarang, seandainya kita beli sekarang ini masih jangan jangan dipakai untuk ini ya. Maksudnya ini analisa pribadi saya karena ini uh, sektor sekarang kan udah mulai berubah-berubah ya. Untuk bulan ini sepertinya nanti AI agent akan potensi ya. Koin-koin seperti ini akan potensi bukan rakpul ya, lebih dominan naik ya seperti Swam, kemudian ARC, Pipin, Zero Bro, kemudian ya pasti virtual ya, virtual protokol. Nah, untuk itu ya saya juga cicil-cicil koin spot ya, seperti kayak koin virtual ya, jangan banyak ya, virtual, kemudian ARC dan SBT juga bisa ya. Oke, kita akan analisa Bitcoin gimana ya. Oke, Bitcoin di sini kita lihat secara price action aja dulu ya teman-teman. Kita lihat secara price action dari segi chart ini bisa dibilang adalah ini high-nya ya, ini higher low-nya, kemudian ini high-nya. Ini higher low-nya, ini high-nya. Nah, ini ada potensi naik ya. Kalau kita tarik dari bawah ke atas ini ke 1,6118 dan tembus ya.
tembus mungkin ke 2,1618. Kita akan coba pasang di sini atau kita lihat, oke, dia sudah menyentuh di situ, kurang lebih di situ ya. Kemudian ini apakah ada potensi can turun? Kita tarik ya dari high ke bawah. Nah, ini ada potensi marketnya naik ke 131.000 ya untuk Bitcoin. Jadi ini masih bisa potensi naik ya untuk Bitcoin ke 1,6118. Jadi kalau koin Bitcoin naik, itu yang pertama ya, alasan saya kenapa bisa naik. Cuman pertama ya, dia struktur price actionnya memang lagi bullish. Kedua, untuk indikator MA13 dia di bawah ya, di bawah candle ya. Jadi ini potensi uptrend ya. Kemudian MACD cross ya. Apakah ini win rate-nya bagus? Maksudnya probabilitas yang bagus? Ya kurang lebih 70% probabilitasnya ya. Dan itu aja ya kita lihat. Untuk yang terakhir sini ya, saya sempat analisa virtual. Di sini saya open posisi sell ya teman-teman. Kok kebalik ya teman-teman? Saya pilih sell. Karena apa? Karena untuk 15 menit saya melihat tren ini lebih cenderung turun ya. Cenderung turun, jadi saya open posisi sell di sini. Jadi kunci di sini dalam trading adalah kita harus melihat tren dulu ya. Kalau kita trennya 15 menit, berarti kita jangan TP-nya besar-besar ya. Maksudnya lebih kecil aja TP-nya, karena kita manfaatkan pergerakan kecil ya. Kalau kita main 15 menit ya pergerakan kecil aja kita mainkan. Gitu teman-teman. Kalau trennya lagi turun ya kita ikuti turun. Tapi ini time frame 15 menit. Kalau time frame 4 jam ini memang lagi naik ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngelawan tren ya sebenarnya. Kalau kita main spot ini bagus ya untuk virtual. Ya karena trennya lagi naik ya. Trennya lagi naik. Kemudian kalau kita lihat di daily pun ini udah mulai cross ya, MACD udah mulai cross, kemudian MA13 juga di bawah candle, jadi kemungkinan dia masih bisa naik ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada spike tinggi dalam candlenya, ini ada fair value gap juga ya. Jadi ini ada potensi can untuk menutup fair value gap ke 2,2648 ya. Jadi masih bisa turun, masih bisa ya teman-teman. Tapi kita akan lihat ya. Kita akan lihat nanti ya, sama seperti ini ya. Ini sempat spike, kemudian dia kalian lihat ya sini ya. Ini kan trennya ya, yang sempat tadi ini spike, kemudian ada koreksi, mulai koreksi turun, setelah itu spike lagi ya, di sini spike lagi. Yang pasti di sini akan ditutup imbalannya ya teman-teman. Ya, satu saat nanti akan ditutup ya. Oke. Untuk virtual, untuk spot oke, tapi kita akan tunggu virtual belinya di mana ya. Belinya ketika market masuk di area, kita buka di time frame H4 dulu ya. Ketika market masuk di area, kita main price action aja ya teman-teman. Di sini ya, masuk di area support and resistance ya. Jadi di sini ada potensi turun ya. Potensi turun di sini ya. Ya, karena kalau kita lihat MACD udah mulai turun. Kemudian virtual MACD yang garis MACD ini sudah mau rencananya cross, tapi belum valid ya. Kita masih ragu ya. Tapi yang pasti kalau dia turun sampai sini lebih baik beli ya di sini. Di harga kurang lebih 2,2 untuk virtual. Oke, untuk analisis DEX screener. Nah, ini sebenarnya DEX screener gimana ya? Untuk DEX screener di sini kalau kita analisa coins micin ya di DEX screener itu lebih bagus di jam-jam pagi ya teman-teman. Menurut saya ya, selama saya cek analisa koin micin ya. Tapi ingat di DEX screener ini koin-koin micin ini hampir 99% itu
pasti rakpul teman-teman, pasti rakpul ya. Jadi nggak bisa kita hold lama di sini. Jangan sampai kita hold lama koin ini. Ketika kita beli koin ini ya di DEX Screener, karena fundamentalnya nggak ada, fundamental dalam koin ini nggak ada, karena developer juga tujuan membuat koin ini untuk mencari uang juga ya, developernya. Ada juga developer membuat project di sini itu sedikit ya, nggak jarang ya, jarang di sini ya, sulit ya. Jadi kalau kita main di screen hati-hati juga ya, bener-bener hati-hati ya, bener-bener ya. Kalau udah masuk jangan sampai hold lebih dari 1 hari ya, jangan sampai lebih dari 1 hari. Udah naik satu kali pun, misalnya kita beli sekarang nih, ntar di harga berapapun ya, misalnya market kayak micin nih kita beli masuk sekarang, nah masuknya misalnya $5 ya masuk. Kalau udah naik sampai $8 itu keluar ya, keluar lah, cepat keluar, atau enggak $10 keluar ya. Karena apa? Karena ini potensial bakal rakpul. Bisa kali 10, bisa. Cuman lebih riskan 99% dia akan rakpul gitu. Itu makanya saya lebih jarang sekarang screening index screener ya. Tapi kalau saya bilang ciri-ciri rakpul itu apa? Ciri-ciri rakpul itu sebenarnya koin ciri-ciri rakpul ya. Dia itu sudah spike ya koinnya. Misalnya saya akan contohkan ya kenaikan yang tertinggi di sini, misalnya dalam 1 hari ini kenaikannya kurang lebih hampir anggaplah koin ini ya, kok Kemoin ya, apa ya ini. Nah ini lihat Kemoin ya. Kalau kita lihat pasti dia spike tinggi dulu ya. Nah, misalnya kayak gini contoh koinnya. Kita kan baru koinnya masuk nih. Kalian lihat dulu time frame-nya 5 menit dulu, kemudian dia marketnya naik, setelah itu dia turun. Nah, ini kalau koin turun itu ada potensi, kalau koin early ya, koin ini potensi bakalan naik ya teman-teman. Maksudnya karena dia belum istilahnya belum sempat naik ya. Naikannya itu biasanya 2 kali, habis itu turun lah gitu. Biasanya menaik pertama, setelah itu turun, naik kedua, turun lagi gitu aja teman-teman. Kalau saya lihat, coba kalian lihat teman-teman, semua koin meme koin ya, ketika marketnya baru early dia pasti tinggi banget ya. Nah setelah tinggi dia turun, setelah itu ketika turun ini dia akan bergejolak dikit, naik lagi. Tapi naiknya di antara dia bisa breakout atau dia nggak breakout. Nah, kalau dia sampai sini pun, ya udah kita jual di sini. Pasti dia akan turun lebih dalam. Nah, gitu aja. Kebanyakan begitu. Polanya sekarang saya nemu seperti ini ya. Ya. Biasanya kan polanya ada begini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, begini ya. Ya, dia buat 1, kemudian breakout ke bawah, ambil demand, kemudian breakout ke atas. Sekarang saya nemu ada 2 ya kemungkinan candle bergerak chartnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalian pilih 2 ini ya. Kalau kalian nemu koin early, dia spike kemudian dia turun, nah itu ada potensi chance untuk naik kedua kalinya, namun tidak tinggi lebih high gitu. Jadinya kayak gini contoh-contoh. Tapi pagi banget, maksudnya pagi banget jam 6 jam 7 itu kita bisa screening ya. Contoh saya masuk Solana ya, misal contoh ini contoh analisanya ya. Contoh analisa adalah kita lihat volume trading dulu, tingginya banyak yang berenang, kemudian liquidity, market cap, itu penting ya. Kalian lihat market capnya yang ini ini udah ibaratnya udah tinggi, cari filter ya, filter kemudian 300-an ya, nggak usah banyak-banyak, 300 ribuan ya. Nah kalau udah 300 ribuan di sini kalian lihat ya. Oke, ini belum belum ke filter ya, coba kita ulangin lagi, refresh. Oke, ini udah ke refresh. Ini kalian lihat market cap 260 ya. Kok nggak gini ya, belum. Oh ini liquidity ya, pantas ya bukan market cap, liquidity. Sorry teman-teman, kita ulangi lagi. Nah ini lihat market capnya, kita lihat market capnya sekarang
2K 125. Nah, ini kalian lihat kenaikannya dalam satu hari 260% ya. Tapi sekarang udah turun ya. Wayan ya, Waning ya, bukan Wayan. Waning, kita lihat pergerakannya, candlenya seperti apa. Di antara dia spike atau dia ini. Nah, ini contoh kayak gini teman-teman. Nah, saya bilang dia sempat naik spike, kemudian dia turun ya. Lalu itu spike lagi kedua, turun lagi. Nah, gitu teman-teman. Begitu aja marketnya. Nah, dia spike ya, kemudian turun. Pas turun ini kurang lebih penurunannya bisa 60%, 70% ya. Kalau kita tarik di sini dari atas ke bawah, ya kalian lihat 60, 70 ya, hampir segitu. Kalau udah turun sampai situ, kita beli ya, beli target naik 100% atau 50% bisa. Nah, ini 100% udah jual. Nah, dia turun lagi. Nah, kalau dia turun lagi, kalian lihat dia turun lagi. Ini turunnya pasti kalian pikir akan rakpul kan? Ya, memang akan rakpul. Tapi sekarang kok marketnya lagi naik ya. Nah, itu itu di luar kuasa ya teman-teman. Itu di luar kuasa ya. Tapi ciri-ciri rakpul seperti itu teman-teman. Kalau udah 2 kali dia turun ya udah gitu, turun ya udah. Tapi kalau chartnya seperti ini kebentuknya ya, dia break ya udah, ini bisa masuk. Ini bisa masuk ya teman-teman. Kalau dia break di sini, kemudian kalau marketnya polanya seperti ini, bisa aja masuk teman-teman ya. Bisa masuk karena chartnya bisa mendukung ya, chart patternnya mendukung. Kedua, holder juga penting ya teman-teman. Kalau holdernya megangnya banyak duitnya di sini, misalnya market capnya udah, misalnya value-nya sini banyak ya, holdernya nggak terlalu gimana ya, hampir 2000-an ya, 5000, kemudian chartnya seperti ini bagus juga gitu. Banyak hal lah yang harus dilihat ciri-cirinya. Tapi yang pasti rakpul itu ciri-cirinya, dia kalau udah tinggi ya, kedua kali dia udah tinggi, pasti rakpul gitu. Jadi ingat itu ya. Coba yang lain pasti begitu ya. Kalau dia pump tinggi kedua kali, pasti turun gitu. Nah, kalau gini contoh, dia pump kemudian turun. Nah, tapi turunnya nggak sampai, kurang lebih 50% ya. Ini masih kurang lebih 50% kurang ya. Saya targetnya 60-70 ya. Nah, harusnya di sini dia 70, baru saya masuk di sini. Dan marketnya naik. Nah, ini di luar kuasa. Tapi kalau kita lihat ini skenario pertama ya. Kalau dia naik kemudian turun sedikit. Tapi kalau holdernya bagus ya, sampai 200-an, 300-an, terus megangnya nggak melebihi 5%, itu bagus teman-teman ya. Bagus juga, bisa kita pakai apa namanya, bisa diperhitungkan ya. Kemudian di Olvia juga gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat chartnya dari jam pagi ya, semua kebanyakan pagi ya teman-teman, jam 4 pagi ya. Ini juga kita lihat ya, coba-coba gimana ya, Traces, Solbox, Bir. Nah, ini juga pagi jam 3 ya. Tapi saya lebih dominan jam 6 ya, lebih suka ya. Nah, jam 3 pagi kebanyakan ya. Market kalau pagi-pagi itu lebih dominan, bagus, ada bagusnya juga koinnya ya. Yang early itu. Jadi kalau itu aja sih untuk, nah contoh kayak gini marketnya. Ini kan sempat spike nih. Habis itu dia turun nih. Nah, ini jam, tapi ini kalian lihat. Ini nggak pagi, ini siang nih. Ini siang. Ya, kalau siang lebih dominan sih marketnya bakalan turun sih menurut saya ya. Kalau kita lihat holder juga dikit nih, duitnya dikit juga nih. Aduh, jangan dah. Ini jangan lah, walaupun penurunannya udah masuk ya kategori 60-70%. Tapi ini bangun koin ini jam 1 siang ya teman-teman. Jadi menurut saya lebih bagus koinnya itu opennya itu di jam-jam pagi. Jam pagi, jam 4, jam 3, jam 6, jam 7 itu udah bagus ya. Nah, itu bisa di screen. Kalau siang-siang ini lebih riskan ya. Lebih riskan juga, walaupun yang saya buat tadi itu targetnya sampai 70% masuk, itu bagus. Tapi kalau ini bagus, tapi kalau holdernya nggak mendukung, jangan juga, nggak usah masuk ya. Kemudian biar juga nih. Nah, apalagi kayak ini nggak perlu lah. Ini candlenya udah kayak
Udah kayak apa ini? Ini janganlah, nggak usah masuk. Oke, sekian dulu video saya ya. Jadi banyak banget cerita hari ini ya. Udah hampir 20 menitan. Jadi sekian video saya. Jika ada salah kata, terima kasih dan selamat malam.